OCD nggak bisa dibereskan dengan suplemen, ya biasanya dengan BICOM. Ya, suplemen cuma membantu membereskan yang lainnya. Kalau OCD itu nanti kita mainnya sama neurotransmitter. Di Medan sudah ada BICOM, sudah. Di Medan itu ada 3 BICOM, ya tapi bukan punyanya saya semua. Yang pertama punyanya Profesor Del Fitri, ya orang THT, dan dia pasti nggak mau mengerjakan untuk ini karena beliau cuma mau mengerjakan untuk alergi. Ya, dia guru besar FKUSU. Yang kedua ada di Medan, tapi tempatnya aku nggak tahu karena mesin ini suka berpindah ke Aikanopan, Aikanopan namanya ya. Itu punyanya dokter anak, ya, dokter Charles Siregar namanya ya. Ya saya kenal semua karena orang Bikom rata-rata gurunya saya. Saya gurunya, saya yang ngajarin. Ya. Jadi saya kenal ya. Ya saya yang lebih dulu praktek Bikom ya. Jadi itu ada dokter Charles ya. Terus ada lagi satu lagi di Rumah Sakit Marta atau apa lupa namanya rumah sakit itu ya. Itu dengan dokter Hendrian Giono. Ya, laki-laki itu bukan punya saya. Ya. Jadi sudah ada 3 Bikom di Medan, tapi semuanya mengerjakannya untuk alergi, ya, belum untuk autism. Jadi ya nanti coba kita bantu Bu. Ya. Kita sementara Ibu boleh bantu pakai ESO, pakai oil. Ya, oil itu karena ada mengandung frekuensi neurotransmitter sama hormon. Barangkali bisa membantu meredakan ya neurotransmitternya dibuat balancing lagi, walaupun tidak sekuat terapi BICOM. Tapi karena diberikannya tiap hari, sehari 3 kali, ya efeknya pasti kelihatan. Untuk Miriam. Bursi Nadia, dok, berarti anak saya bisa jadi turunan ya dok. Soalnya kalau dia punya dokter alamin, iya. Jadi Bu Nadia belum tentu alergi, ini hati-hati. Bisa alergi sama bahan-bahan kimia tadi, karena baju kita kan dicuci pakai deterjen, dikasih pewangi, ya, dikasih pengharum, ya, pelembut, hati-hati. Karena anak saya sendiri si dokter Mariska itu bukan alergi keringat. Jadi waktu dia pakai baju pergi, alerginya malah muncul waktu siang. Dia pakai seragam, dia muncul itu waktu dia SD. Waktu SD. Dan ternyata waktu kita tes dia alergi sama trika. Karena kalau pakai baju rumah nggak alergi dan cuma baju pergi yang kita pakai trika. Ya, gitu. Nah ini Bu Agus Saloma atau Pak Agus? Dok, apakah gen alergi yang membuat dalam satu keluarga bisa ada anak punya apa pertanyaannya Pak? Nggak jelas. Jadi salah satu jenis alergi ada yang nggak bisa punya anak, ya alergi terhadap sperma. Ya itu jawabannya kayak gitu aja. Ya. Bisa dibenerin dok, bisa dibenerin sampai nanti punya anak lagi ya bisa. Ya kita udah beberapa kali melakukan terapi untuk itu. Dan di Jakarta Bikom, salah satu mesin kita Bikom dipakai di rumah sakit di Duren Sawit itu di klinik untuk fertility. Ya, Profesor apa yang namanya? Aku lupa ya. Di sana ada Dokter Sandra yang khusus menterapi untuk orang yang belum punya anak karena alergi. Ya, ini kalau seandainya dugaan saya bacanya benar ya Bu Agus ya. Kalau enggak ya nanti tolong nanya lagi. Ini nggak ada masalah Bu, ya mau makannya kapan nggak ada masalah. Pokoknya sesaat sebelum makan atau 1 jam sebelum makan nggak ada masalah. Ya. Walaupun ada fenol, ada apa, tetap dimakan aja nggak apa-apa. Ya. Kalau biasanya udah porsinya terbatas di rotasi ya tetap dipertahankan. Kalau enggak ya itu nonton aja kayak biasa, juga nggak apa-apa. Ya. Terus selain Bikom apa yang bisa saya lakukan lagi? Ya, maksud anakmu mau dimasukkan dalam gelembung kayak yang ada di bola dan di film yang alerginya parah itu tidak boleh kontak orang dimasukkan bola kan ya tidak usah ya, biarin aja. Prosesnya seperti itu. Ya, nanti akan sembuh-sembuh sendiri kok. Ya memang butuh waktu ya. Jalanin aja Bu Mewi ya. Aku dulu juga kayak gitu kok. Ya. Semoga bukan ya Pekanbaru mana orang-orangnya ya, orang Medannya sudah bentuk ya, orang Pekanbarunya belum banyak ya, orang Medannya sudah sampai 40-an ya. Kalau di Facebook group saya lihat orang Medannya sudah 98 ya. Kalau di Pekanbaru belum ya, belum sampai segitu. Yuk kita buat grupnya Bu Meda. Ya kita buka di Pekanbaru. Kalau di Pekanbaru sama sekali belum ada ya, belum ada Bikom ya. Dok, apakah gen yang membuat dalam satu keluarga bisa memilih lebih dari satu anak orang yang punya gejala ASD? Nanti dulu. Ya. Kalau di tempat kita itu gejalanya mungkin ya, mungkin gejala ASD, tapi dia bukan ASD. Justru yang saya bersyukur ya, yang bersyukur yang saya ketemu pasien-pasien saya di sini ini bukan pasien ASD, pasien alergi. Makanya begitu diobati alerginya anak-anak saya itu progresnya dalam waktu singkat ya, hanya dalam hitungan hari aja udah bagus ya. Karena bukan ASD, ya, nggak usah ngomongin ASD-nya lah, ya, nggak usah khawatir. Bu Meriam, dok seandainya nih di Medan belum banyak orang tua yang mau komitmen, lalu mana ini kok hilang nih? Sebentar ya.
Lalu kalau kami ke Bekasi 1 bulan stay di sana kan biasanya 1 minggu saja itu. Apakah bisa dibuat 1 minggu? Enggak, kebanyakan. Seminggu 3 kali kebanyakan. Maksimal seminggu cuma bisa 2 kali. Sementara ibu jangan seperti itu. Itu saya senang sih ibu mau datang ke tempat saya senang. Ya nggak ada masalah. Ya. Coba pakai oil dulu, pakai minyak dulu, pakai ESO dulu. Pakai ESO kita lihat selama 1 bulan ada perkembangan enggak, ada progresnya enggak. Ya jangan emosional. Ya kita lihat dulu perkembangannya. Kalau perkembangannya bagus, ya sudah kita kerjakan pakai ESO atau kita lakukan terapi jarak jauh. Ya jangan menyerah. Jangan langsung tiba-tiba diputuskan semua harus datang ke tempatnya saya. Iya kalau saya dalam waktu 1 bulan saya bisa. Kalau enggak, ya kalau perlu 1 bulan. Kalau cuma 1 minggu bisa. Iya kalau 1 minggu bisa. Kalau ternyata dikasih oil aja bisa, kan lebih murah. Ya, coba oil dulu. Ya, suplemen tetap masuk, iya, karena untuk membantu memproduksi dopamin, iya. Ya, kita buat seimbang, iya. Tapi terapi Bicom jarak jauh bisa kita lakukan, iya. Bu Mevi ini pantang, pasti ada progres lah, Bu, banyak lah. Kadang-kadang yang buat kita, kalau ngisi atek, rodo-rodo frustrasi ya, atau kalau saya ya, baca atek frustrasi itu apa? Angkanya tetap aja, tapi kenyataannya anaknya progres. Ya, karena banyak hal yang nggak ditanyakan di atek, tapi anaknya progres. Ya, kayak apa-apa, ya, seneng kok. Dok, kalau berkeringat sampai warna keringat merah muda, hah? Aku nggak pernah ketemu loh keringat merah muda itu kayak apa. Ya, ini harus ditanyakan. Kalau keringat kayaknya aku nggak pernah berwarna. Ya, kecuali kuning ya, kuning ya kan itu di bagian-bagian tertentu aja ya, misalnya di baju putih yang di bagian ketiak itu warnanya kuning. Tapi kalau warna merah muda, pertanyaannya apakah anaknya minum obat? Ya, kalau anaknya minum obat tertentu, misalnya obat-obat TBC, sorry, obat TBC bahasanya rifampicin, itu membuat pipis, membuat keringat warnanya merah. Ya, jadi ini tidak tahu ini. Ya. Kalau keringat warna merah ini, aku tidak pernah ketemu. Ya, keringat warnanya merah muda aku tidak pernah ketemu. Ambil aja nanti kain disekah gitu ya. Apa benar warnanya merah muda? Atau pakai tisu disekah kayak orang pakai lipstick gitu ya. Merah muda enggak ya? Aku tidak pernah tahu, Bu. Mohon maaf. Bu Miriam suruh pindah Bekasi aja dok. Nggak bisa Bu, bisnis besarnya di Medan. Ya. Dok tadi kan bilang, Bicom di Medan sudah ada 3, kenapa tidak bisa kerjasama dengan mereka? Nggak bisa. Ya. Karena mereka masing-masing sudah punya protokol sendiri. Ya. Mereka tidak kepingin. Ya. Nomor 1, walaupun mereka murid saya, tapi yang satu profesor guru besar. Mau nggak masih ngakuin dokter umum yang kayak gini nih gurunya. Yang satu lagi ketua ID-nya Aikan Opan, dokter anak lebih spesialis. Saya cuma dokter umum. Yang satu lagi dokter umum murid saya. Ya, mungkin dia mau bersama sama saya. Tapi saat ini kita pikir karena kita pernah ya bekerja sama dengan dokter yang lain di Jambi dan ternyata tidak bekerja dengan baik ya, tidak sesuai dengan protokol. Akhirnya malah bubar. Akhirnya kita ngambil keputusan, lebih baik kita kerja sendiri aja deh. Daripada percaya orang lain malah hasilnya nggak jelas, ya, kenapa kacau balau. Ya, itu alasan kita di Medan kita tidak bekerja sama orang lain. ASD sama ben alergi beda banget ya, langit bumi ya. Nah, nanti boleh dilihat ASD itu salah satunya karena penyebabnya karena adanya trauma di bagian otak ya, trauma secara fisik. Kalau ben alergi itu enggak ya. Ini cuma alergi. Oke. Berarti bisa Bicom melalui ESO ya, Dok ya. Kalimatnya susah ya. Jadi mungkin beberapa waktu, dok apakah isu bisa diisi frekuensi? Iya. Jadi bisa kita isi frekuensinya kita sesuaikan. Ya misalnya kalau kita untuk anak-anak kita ya yang sudah ada akil balik atau gangguan tidur itu kita isinya adalah program hormonal imbalance dan program untuk neurotransmitter imbalance. Terus untuk anak-anak yang hiperaktif kita bisa isi programnya itu untuk menambah dopamin ya. Tapi untuk anak-anak yang punya sedikit gangguan ya, gangguan schizofren, terpaksa saya ngomong gangguan schizofren, saya akan isi programnya itu untuk menurunkan dopamin. Ya. Kemudian untuk anak-anak biasa, yang slow learner, yang dok anaknya lemot dok, belajarnya setengah mati, tidak ada kelainan dok, cuma belajarnya setengah mati dok, susah mengingat macam-macam. Kita ngomongnya slow learner itu kita isi program untuk membantu fokus. Ya, itu ceritanya. Jadi ya ESO itu minyak standar lah, base oil ya, cuman isinya chamomile ya, lavender, something like that ya. Terus kita kasih frekuensi tertentu untuk apa yang mau kita cari. Benar Bu Ramawati.
Makasih banyak dokter, saya kayak shock gitu dok, tak kira aku pembersih dikit-dikit. Iya Bu Mary, menurut saya Ibu kenal baik sama Bu Mevi ini ya, temannya Bu Mevi ini. Ya, bisnisnya di Medan ya, susu pindah. Hanya terapi alergi hirup. Wah sana ya nanya. Gini loh Bu, kalau terapi alergi itu harus kita lihat kondisi fisiknya orang tadi loh. Nggak ada tiba-tiba datang, dok saya cuma mau fokus ke, enggak, masalahnya nanti gimana gitu loh. Jadi kalau kita bilang terapi alergi itu minimal itu 3 bulan. 3 bulan itu apa? 1-2 bulan pertama itu biasanya kita beresin masalah blok. Ya, masalah blok dulu. Jadi nggak bisa tiba-tiba datang cuma untuk terapi alergi hirup, nggak bisa ya. Kadang-kadang alergi hirup ini basicnya, dasarnya itu malah alergi makanan. Ya, makanya selalu kita beresi alergi makanan dulu. Ya, jadi nanti dulu ya Bu Hasana ya. Jadi kayaknya enggak bisa ya tiba-tiba orang datang, dok aku hari ini mau terapinya terapi terigu, dok besok aku terapinya ayam. Waduh, itu kita bukan restoran, bukan menu ya. Kita harus lihat prioritasnya. Ya mohon maaf ya. Dulu saya melayani kayak gitu, ternyata pasien saya enggak progres. Jadi akhirnya saya ngambil keputusan, sekarang saya pakai cara saya yang lebih tepat. Ya Bu Hasana ya. Ya, Bu Ivon ceritanya kayak gitu. Jadi kami pernah berantakan di Jambi. Ya, pernah berantakan di Jambi, sehingga akhirnya kita ngambil keputusan kita enggak, ya, kita enggak bekerja sama dengan orang lain. Dok, esok harus dibagaimana? Di dada, ya, di dada. Tapi kalau enggak dapat di dada, di bagian manapun enggak ada masalah, karena frekuensi itu akan bekerja di mana-mana. Kenapa di dada? Dada itu pusatnya energi, cakra keempat. Ya, jadi dia lebih kenanya kemana-mana, lebih rata dapatnya. Ya, dioleskannya sehari 3 kali. Asaka kayaknya slow learner dok, karena dia agak paham soal cerita. Oh, belum tentu. Soal cerita itu, kalau matematika, jangan-jangan di asosiasi kortek kayak saya. Ya, nanti dulu, aku jujur lupa hasil tes si tes asiranya ya, di autism kit-nya harus kita baca. Ya, Bu Hasanah harus tetap asira. Saya kira cukup ya Bapak Ibu ya waktunya ya. Kita hari ini sudah cukup membahas banyak pertanyaan, pertanyaannya cukup luar biasa ya. Saya berusaha menyampaikan sebatas yang saya tahu. Kalau saya nggak tahu, ya saya akan ngomong tidak tahu. Ya mohon maaf. Kalau saya tahu, ya akan saya sampaikan. Kalau saya kekurangan data, ya akan saya sampaikan saya kekurangan data. Saya akan sampaikan apa adanya. Saya akan memberikan cerita yang cuma menggembirakan, yang memberikan harapan palsu kepada Bapak Ibu. Ya. Jadi saya akan kasihkan apa adanya. Sekali lagi, terima kasih Bapak Ibu atas waktunya, ya, telah menemani saya hari ini. Terima kasih saya sudah dikasih kesempatan untuk membantu Bapak Ibu. Terima kasih kepada tim Mata Hati yang telah menyediakan waktu, menyediakan tempat. Terima kasih juga kepada tim sponsor yang telah dengan baik hati memberikan bantuan suplemen kepada sahabat-sahabat di sini. Semoga acara kita tetap bisa bermanfaat. Demikian dari saya. Terima kasih Bapak Ibu. Semoga acara ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi. Selamat sore.